Sebelum saya menjelaskan mengenai proyek 1, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya yaitu Abdul Isnan Farial Sibusi, Tambok 130 2018 0119, kelas RPLO A3. Baik, saya akan menjelaskan deskripsi mengenai Bukalapak. Bukalapak didirikan pada tanggal 10 Januari 2010 oleh Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahyano, dan Fajrin Rashid di sebuah rumah kos semasa berkuliah di Institut Teknologi Bandung. Momentum awal bagi kemajuan Bukalapak adalah ketika tren pengguna sekali lipat melonjak pada tahun 2010. Berikut yaitu fasilitas Bukalapak. Fasilitas Bukalapak memiliki menu favorit, di mana menu favorit tersebut memiliki ikon listrik pasca prabayar, buka cicilan, warung terdekat, buka dana, pulsa prabayar, dan buka modal. Yang berikut yaitu tampilan Bukalapak. Ini adalah tampilan dari Bukalapak. Yaitu yang berikutnya yaitu komponen sistem informasi Bukalapak, di mana saya akan jelaskan mengenai diagram sistem informasi Bukalapak yang terdiri dari komisaris utama, direktur bagian, IT Quality Control, Customer Service, Desain, Finance, Legal, Headdeck, Konten, dan Marketing. Berikut saya akan menjelaskan mengenai software development life cycle. Yang pertama yaitu tahapan analisis sistem, di mana tahapan pertama yaitu analisis sistem. Pada tahap ini sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaruan yang dapat diterapkan. Yang kedua yaitu tahap perancangan sistem. Setelah persyaratan dipahami, perancang dan pengembang dapat mulai mendesain software. Tahapan ini akan menghasilkan prototipe dan berupa output lain memiliki dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Yang ketiga yaitu tahap pembangunan sistem. Tahap pembangunan sistem ialah tahap di mana rancangan mulai dikerjakan, dibuat, atau diimplementasikan menjadi sistem yang utuh dan dapat digunakan. Yang keempat yaitu tahap pengujian sistem. Ketika sudah semua ketiganya dilakukan, sesudah itu selesai dikembangkan, sistem harus melalui pengujian sebelum digunakan atau dikomersialisasikan. Tahap ini yaitu pengujian sistem yang harus dijalankan untuk mencoba apakah sistem yang dikembangkan dapat bekerja optimal atau tidak. Yang kelima adalah implementasi, di mana implementasi itu adalah pemeliharaan sistem yang sudah dibuat, diuji coba, dan dipastikan dan dapat bekerja optimal. Yang terakhir yaitu pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem yang sudah dibuat sangat penting untuk referensi di kemudian hari. Pemeliharaan ialah tahap akhir yang menjadi permulaan fase yang baru, yaitu penggunaan. Baik, yaitu proyek kedua. Di proyek kedua ini yaitu membahas spesifikasi kebutuhan pengguna. Adapun spesifikasi kebutuhan pengguna yaitu kebutuhan fungsional. Yang pertama adalah menampilkan indeks yang berisi barang rekomendasi dan fitur pencarian. Yang kedua, barang yang diinginkan. Yang ketiga, menampilkan harga barang dan ongkos kirim. Yang keempat, form pengisian alamat pelanggan. Yang kelima, form pembayaran melalui berbagai e-money. Yang keenam, proses login. Yang ketujuh, proses pemberian rating barang. Yang berikut adalah kebutuhan non-fungsional. Yang pertama digunakan pada Android atau iOS dan desktop. Yang kedua dilengkapi user dan password untuk login. Yang ketiga dilengkapi sistem registrasi. Ini adalah esensi relation diagram, di mana ada customer. Di dalam customer tersebut adalah customer ID, customer username, customer password, email address, house address, dan kontak nomor.
Yang berikut adalah order, di mana order ini mempunyai order ID, order date, shipping dan payment method, status, invoice amount. Setelah dilakukan order, masuk ke produk. Di dalam produk tersebut ada namanya produk name, produk model, produk image, produk price, produk description. Setelah produk itu kategori, di mana setelah kategori adalah visitor. Berikut ini ada physical mode, di mana database dari Bukalapak tersebut. Itu ada input barang, dia memiliki voucher, data pengirim, dia juga menggunakan voucher, dan pembayaran menggunakan integer. Dan pembeli input barang, dia menggunakan voucher, dan data pengirim menggunakan voucher. Ini adalah diagram konteks, di mana diagram konteks tersebut mempunyai konfirmasi order, data tarif, dan nama pengiriman. Setelah pembeli memasukkan, setelah pembeli membeli barang dan membuat order, yaitu menuju ke server, di mana server akan mereview dan mendata tarif dan pengirim dan data order. Setelah ke server akan menuju ke penjual, yang dimana penjual akan mendata dan mengkonfirmasi pembeli tersebut. Oke, yang berikut penjelasan mengenai project 3. Yang dimana project 3 tersebut mempunyai domain data dengan kelas diagram. Ini adalah domain data dengan kelas diagram, yaitu yang dimana ada sistem mempunyai order, review, penjual, dan user. Yang berikut adalah business model dengan activity diagram. Di sini saya akan jelaskan mengenai activity dari business model. Pembeli pertama masukkan user dan password. Yang kedua validasi data login. Yang ketiga konfirmasi. Dan yang keempat pilih pesanan. Yang kelima mengisi data alamat. Yang keenam pembayaran. Yang ketujuh penjual mengkonfirmasi. Yang kedelapan mengisi resi. Yang kesembilan simpan data. Yang ke-10 update pengiriman. Yang ke-11 tampil data. Berikut adalah intensi relation diagram, di mana sistem meminta user dan password, user memasukkan username dan password, sistem memverifikasi user dan password. Ketika sudah selesai semua, sistem akan memilih ya atau tidak. Ketika dia memilih ya, sistem akan meminta memilih produk, dan yang kedua yaitu user memilih produk yang diinginkan. USDP, yaitu membuat model analisis sesuai dengan langkah-langkah analisis menggunakan metode USDP. Ini adalah metode USDP, yang dimana ada user dan penjual, yang dimana user melakukan menu barang, memesan barang, dan melakukan transaksi. Dan penjual melakukan menu penjualan, mengupdate data barang dan mengirim data barang. Baik, itu penjelasan mengenai project 1 sampai dengan 4. Adapun kesalahan saya meminta maaf. Saya akhiri kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.